Baik, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap, berdiri, hormat. Ibu cek kehadiran hari ini kelas 8F ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik. Nah, hari ini kita masih materi sebelumnya yaitu tentang struktur bumi. Ada yang masih ingat struktur bumi itu terdiri dari lapisan apa saja? Dari dalam dulu, apa yang paling dalam? Inti bumi, benar. Inilah dia penampakan dari lapisan-lapisan bumi. Caroline, silakan Caroline. Benar seperti ini? Tepuk tangan dulu untuk Caroline. Inilah dia bagian-bagian bumi. Ini ya inti dalam. Nah, sekarang ini dia nih, lempeng-lempeng ini kadang-kadang bergerak tidak? Benar kan, bergerak. Kalau begitu, kalau pergerakan lempeng terjadi jika saling bertumbukan, apa yang terjadi? Benar sekali. Coba kita cek. Kenapa ya bisa terjadi gempa bumi? Nah, ini dia adalah bukti bahwa di bumi kita itu terdiri dari lempeng-lempeng yang tidak saling menyatu. Silakan diputar. Ya, cari di mana Indonesia. Boleh dibesarkan? Ya, dibesarkan. Lagi. Kita akan membahas tentang mitigasi bencana gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Benar. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian itu memiliki empati yang besar terhadap kejadian gempa bumi ataupun bencana alam baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sekarang Ibu bahas, pernah di Indonesia terjadi suatu bencana yang sangat parah sekali. Kapan? 2004. Betul sekali, 2004. Di mana? Itu salah satu yang terbesar di dunia ya, tsunami. Karena ada apa? Betul sekali. Ini nih, lihat nih. Ini apa ini? Lempengnya meneruskan getarannya ke daratan Aceh. Ya. Di sini Ibu akan menampilkan dua layar. Yang ini adalah secara real time saat terjadinya tsunami di Aceh. Oke. Ibu minta tunjuk, silakan Akbar ke depan. Tunjukkan di manakah tempat pusat terjadinya sesar lempeng bumi di tsunami Aceh tahun 2004. Kemudian kira-kira yang terkena itu, yang terdampak itu di bagian mana saja di sini? Boleh dilingkar? Oke, Banda Aceh, kemudian ya, Aceh, silakan duduk. Akbar tepuk tangan dulu untuk Akbar. Di hari itu, Aceh hancur lebur disapu oleh gelombang tsunami. Lautan di sini nih, sepanjang ini berapa kilometer ini terjadi gesekan. Terjadi gesekan, maka ada terjadi apa di sini? Ada celah. Ketika di sini ada celah, apa yang masuk di antara celah ini? Air laut, betul. Hingga 9,3 magnitudo dilepas pada daerah Sumatera dan berhenti. Kalian bayangkan dengan tsunami sebesar itu, semua gedung-gedung hancur, semua barang-barang tersapu ombak. Apa yang terjadi dengan jembatan? Jembatan juga akan hancur dan roboh. Bagaimana caranya bantuan masuk ke warga secara cepat? Yaitu satu-satunya cara yaitu melalui helikopter atau jalur udara. Benar sekali. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian Ibu kasihkan tantangan yaitu mendesain proyek. Kalian sebagai tim penyelamat bencana alam di Indonesia,
kalian merancang suatu alat yang bisa membawa obat-obatan dan bahan makanan yang dapat dijatuhkan dari atas helikopter dan tetap aman sampai menyentuh tanah. Dan untuk obat-obatan dan bahan makanan kita analogikan dengan sebutir telur yang mentah. Kelompok siapa yang menggunakan bahan yang paling minimal jumlahnya, maka dialah yang pemenangnya. Ibu akan minta kalian untuk membuat rancangannya di depan. Dari nyamping. Satu, dua, tiga. Gunakan apa ini? Ya, gelas cup. Kemudian ini pakai apa? Pakai pipet. Ini seperti apa ini? Berarti seperti ya, robot atau roket yang mendarat di planet bulan, betul. Nah, ini plastik, ini benang, ini balon buat nutup biar enggak keluar telurnya. Lalu ini balon, ini kain biar telurnya enggak muncul. Silakan dimulai, Ibu akan mulai timernya 20 menit dari sekarang. Nah, ini kenapa kalian milih pakai pipet? Berarti yang serabut tadi tidak dihitung. Nanti kelompok kalian nilai UBP. satu, dua. Nggak salah ini. Nggak bisa, nggak bisa. Tuh kan benar secret. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Coba, Julian jelaskan gimana hasilnya tadi. Jadi telur kami itu nggak pecah karena dilindungi oleh lapisan-lapisan tisu. Habis itu terbantu oleh parasut plastik yang memberi ruang kosong agar anginnya bisa memperlambat waktu agar kardusnya jatuh. Apa modalnya? Modalnya totalnya 6.000. Wah, sedikit saya tepuk tangan untuk kelompok Julian yang berhasil. Pecah telurnya, alasannya Karena hanya dilapisi oleh lem, Bu, isolasi. Pipetnya. Nah, sebagai evaluasi di bagian akhir, silahkan kalian scan QR code di sini, Mentimeter dengan kodenya 25022118 dan kalian jawab pertanyaannya. Bagaimana perasaan kalian menjadi insinyur penyelamat hari ini? Silahkan. Oke, rata-rata senang. Lagi, apa tantangan terbesar dari kelompok kalian tadi bersama-sama? Baik kerjasama, harus mendengarkan pendapat teman. Ini hasil kalian, tapi Ibu percaya kalian telah belajar empati. Kegiatan kita hari ini, semoga ini menjadi awal cikal bakal kalian menjadi insinyur pemecah masalah nanti ketika kalian sudah dewasa dan terjun langsung di dunia kerja dan dunia bermasyarakat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti ini, sampai berjumpa di percobaan STEM berikutnya. Tepuk tangan dulu hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan kembali doa.